Selanjutnya kita ngaji kitab Tafsir Al-Jailani, ya, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Jadi ayat ini ya satu paragraf ya yang sudah terpisah dengan ayat sebelumnya. Innalladzina, ya, sesungguhnya orang-orang, ya, ini khitabnya ya kaum muslimin, ya, termasuk kita. Ini termasuk alladzina, hai orang-orang. La yarjuna, mereka tidak berharap itu. Liqa'ana, perjumpaan dengan kami itu. Liingkarihim, karena ingkarnya mereka itu. Jadi Allah berfirman ya dalam ayat ini menjelaskan bahwa banyak juga orang-orang yang tidak punya harapan untuk berjumpa denganku, ya, yaitu dengan Allah. Itu ada. Itu. Ya, jadi ini ya ayat ini menjadi ya introspeksi ke dalam diri. Kira-kira diri kita masuk enggak ya? Innalladzina la yarju liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap ya, perjumpaan dengan kami. Itu. Jadi perjumpaan dengan Allah dianggap tidak mungkin gitu. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah sudah memberikan tawaran ya. Jadi redaksi liqa'ana, liqa'ahu, liqa'ihi ya di dalam Al-Qur'an itu cukup banyak ya. Artinya perjumpaan. Ada wa man kana yarju liqa'a rabbih ya. Barang siapa yang ingin berjumpa Tuhannya, wal ya'mal amalan sholiha, maka beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Jangan menyekutukan seorang jua pun dalam ibadahnya. Ini liqa rabbi. Ada juga pakai liqa Allah, wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang berhadap perjumpaan dengan Allah, fa innas sa'ata la'atin, maka sesungguhnya waktunya atau timingnya la'atin, pasti akan terjadi. Nah, di antara umat Islam yang memiliki semangat untuk liqa Allah, berjumpa dengan Allah, itu biasanya orang yang ngaji tasawuf, ngaji tarekat gitu. Kalau ngaji fikih tok, itu nggak ada orientasi ilmu untuk berjumpa dengan Allah, nggak ada. Tapi kalau ngaji tasawuf, ngaji tarekat, itu ada teorinya, ada ilmunya. Kenapa sih kita kok perlu membersihkan diri, kotoran-kotoran diri? Ya karena kita ingin berjumpa dengan yang maha suci. Maka kotoran-kotoran batin ini harus dibersihkan. Itu. Lah, orang-orang yang tidak ada harapan, bahkan tidak meyakini ya, perjumpaan dengan Allah itu sudah dijelaskan di kitab, di ayat ini. Ada gitu. Jadi kalau ada orang yang enggak setuju dengan
perjumpaan dengan Allah, ya bisa dimaklumi, kita nggak perlu istilahnya berdebat atau eyel-eyelan gitu ya. Ya dikembalikan, kalau kamu percaya ya silahkan, kalau enggak apa-apa gitu. Nah, orang-orang yang belajar tasawuf dan tarekat itu sesungguhnya niatnya adalah liqa'ullah, berjumpa dengan Allah atau wusulullah gitu. Nah, bagi orang yang tidak ada keinginan untuk berjumpa Allah, ini sudah diisyaratkan di Al-Quran. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri orang yang tidak ada orientasi hidupnya untuk berjumpa dengan Allah. Warodu, dan mereka ridho bil hayati dunia, dengan kehidupan dunia. Berarti ciri-cirinya orang yang tidak ingin berjumpa dengan Allah, orientasi hidupnya itu terlalu ya duniawi oriented ya. Itu berangkat pagi pulang malam, hanya ngejar dunia. Bukan untuk ibadah, bukan untuk bekal ibadah, tidak. Ya, hanya sekedar untuk ya mengejar dunia, kemudian mencari sebanyak-banyaknya, terus buat poya-poya, ya mengikuti hawa nafsunya itu. Ini ciri-cirinya sudah disebutkan, warodu bil hayatid dunya. Orientasinya hanya dia duniawi. Wat ma'annu, dan mereka merasa tenang biha, dengan dunia itu. Berangkat pagi pulang malam ya, terus wat ma'annu biha, akhirnya dia diberikan kekayaan Allah. Mobil ada, rumah ada, semua ada. Ya. Dan dia tidak berpikir untuk orientasi akhirat. Ya, disuruh sholat berat, ya. Suruh zakat berat lagi. Infak berat lagi gitu. Jadi dicek di situ aja. Dia orientasinya dunia atau tidak, itu dicek. Satu, cek sholatnya. Sekalipun dia profesional, orang sibuk, tapi kalau dia orientasinya akhirat, pasti mengutamakan sholat 5 waktu. Ditambah sunah-sunahnya. Iya. Ini orang yang orientasinya akhirat. Tapi orang yang orientasinya duniawi, ya berangkat jam 4, ya sholat subuh di jalan sampai kantor jam 8, duhur istirahat langsung makan siang, terus kantor lagi, habis asar nggak kober sholat, pulang sampai rumah habis isya terus tidur. Jadi 5 waktu babar blas dan enjoy, nggak ada kesedihan, nggak ada penyesalan. Nah ini tandanya orang yang hatinya sedang ditutup oleh Allah, seolah-olah dengan mendapatkan duniawi ini dia watma'annu biha, merasa tenang, nyaman. Itu kan yang penting duit banyak, mau beli apa ada. Ibadah nggak penting itu. Kemudian yang kedua dicek infak. Ya, infak itu ya setiap orang bisa memberikan infak sesuai dengan keikhlasannya. Ya bisa sedikit, bisa sedang, bisa banyak. Infak itu nggak ada aturannya. Kalau zakat ada nisabnya itu. Dan infak ini kelebihannya dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Bagi orang yang orientasinya duniawi, disuruh infak berat, enak aja. Nyari duit susah-susah, dikasih ke orang. Padahal ngasih ke orang kalau diniati infak, sedekah, itu bisa berlipat ganda. Tapi karena orientasinya duniawi, ya dia mengeluarkan sesuatu itu pakai hitung-hitungan duniawi. Kalau saya ngasih dia misalnya 2.000, dia ngasih saya apa?
untung saya apa gitu. Ini ciri-ciri orang yang orientasinya duniawi. Jadi pelitnya minta ampun. Ya, suruh infak sedekah berat gitu. Jadi wat ma'an nubiyah ini ciri-cirinya. Dia merasa enjoy dengan kehidupan dan fasilitas dunia sekalipun tanpa ibadah, tanpa sholat, tanpa zakat, tanpa puasa, tanpa haji. Dia wat ma'an nubiyah. Ini tanda-tanda orang yang ditutup hatinya sehingga tidak ada orientasi untuk akhirat. Berikutnya, walladzina, dan orang-orang hum bermula mereka an ayatina dari ayat-ayat kami. Ya, ghafilun, mereka lalai, mereka ghaflah itu. Jadi ciri-ciri berikutnya yaitu mereka keras hatinya, liqasawati qulubihim. Jadi keras hatinya. Disuruh melihat tanda-tanda ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah gitu. Kauniyah itu ya ayat-ayat yang nyata di hadapan kita. Peristiwa di alam semesta ini itu ayat kauniyah. Misalkan ada tetangganya yang meninggal padahal kaya raya, meninggal dunia. Ya, terus dia hadir di situ, takziah, terus sampai ke pemakaman. Ternyata di pemakaman dia melihat bahwa orang pada akhirnya ya tidak bawa apa-apa, hanya bawa kain kafan. Sudah seperti itu ya hatinya lalai. Nggak bisa ngambil hikmah. Oh iya ya, berarti saya nanti akan seperti dia. Kalau saya nanti seperti dia, kira-kira investasiku untuk akhirat itu sudah ada belum? Jangan-jangan tidak ada, jangan-jangan minus. Maka orang-orang yang hatinya ghaflah tidak bisa ngambil pelajaran. Dianggap mati ya mati, ya. Nggak ada kehidupan lagi di akhirat gitu. Karena apa? Hatinya keras, hatinya lalai dari membaca ayat-ayat kauniyah itu. Terus melihat lagi ada tetangganya lagi yang kaya raya, mobilnya mewah, rumahnya mewah, tiba-tiba jatuh, bangkrut bisnisnya sampai akhirnya miskin lagi. Ini pun tidak bisa meluluhkan hatinya. Itu kan salah dia aja gitu. Jadi tidak pernah berpikir, oh iya ya kalau saya seperti itu bagaimana gitu. Jadi orang-orang yang sedang ditutup hatinya sehingga hatinya keras, tidak mampu bisa membaca ayat-ayat kauniyah yang ada di sekelilingnya. Ya, wahum an ayatina ghafilun. Dia lalai terhadap ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah itu bukan hanya sebatas ayat-ayat dalam Al-Quran ini, tapi kehidupan dan alam semesta yang ada di dunia ini semua adalah ayat-ayat kauniyah, ya. Ayat-ayat yang bisa diambil sebuah ibrah, diambil sebuah pelajaran dari ayat-ayat kauniyah ini. Nah, orang yang hatinya lalai, mereka tidak pernah bisa mengambil pelajaran. Baru ya setelah dia ya menghadapi datangnya ajal, ya panik, bingung, ya amal akhirat nggak ada, harta, rumah, fasilitas yang ada akan ditinggalkan, barulah dia menyesal. Apalagi setelah ketemu mungkar nakir, tambah menyesal lagi. Maka di Al-Quran dijelaskan bagaimana penyesalan orang-orang yang pelit ya ini ketika meninggal. Dia, ya Allah berikan kesempatan saya untuk pulang sebentar aja.
niscaya akan aku infakkan seluruh hartaku. Tapi kan sudah nggak ngefek, sudah nggak ada manfaatnya. Jadi di Al-Quran itu menjelaskan bahwa ada orang yang menyesal, tapi menyesalnya sudah meninggal. Ya, pengen kembali untuk hidup lagi dan memperbaiki diri. Nah, ini akhirnya ya hanya penyesalan yang tidak membawa manfaat sama sekali. Ulaika, ya, mereka itu yaitu orang-orang yang orientasinya duniawi, ya, tidak mau berjumpa dengan Allah, padahal Allah sudah menawarkan, dan waradu bil hayatid dunya, orientasinya sebatas ngejar-ngejar dunia, padahal dunia nggak memberikan manfaat sama sekali kepada dirinya, ya, selama tidak diinfakkan di jalan Allah. Kemudian wat ma'anu biha, dia termasuk orang-orang yang enjoy dengan kehidupan dunia, ya, poya-poya, seolah-olah ya kehidupan ya dunia ini gitu, nggak pernah berpikir tentang akhirat. Dan yang ketiga, ya, hatinya dalam keadaan keras sehingga tidak pernah bisa membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah yang terjadi di sekelilingnya. Lah, orang yang demikian ini ma'wahumun nar. Tempat mereka, ma'wahum itu tempat mereka, yaitu orang-orang yang tidak mau berjalan menuju Allah. Jadi, cukup hanya dengan bangga dengan dunia itu. Itu tempatnya di neraka. Bima sebab sesuatu kanu mereka ada yaksibuna mereka lakukan. Itu. Jadi orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak pernah ada orientasi untuk berjumpa dengan Allah, ya, bahkan menganggap ini nggak mungkin, ya, ciri-cirinya tadi, ya, ini sudah dipastikan ulaika ma'wahumun nar, dipastikan bahwa tempat mereka ada di neraka, ya. Nah, bima kanu yaksibun, sesuai dengan amal perbuatannya. Ibadah nggak pernah, ya, infak nggak pernah, sedekah nggak pernah, zakat nggak pernah. Ya, kemudian orientasinya hanya untuk maksiat, punya duit untuk maksiat, punya duit untuk poya-poya, itu. Ya, seolah-olah ya dengan poya-poya ini dia merasa puas. Gitu. Nah, kalau sudah demikian, maka ya jangan menyesal nanti kalau Allah juga menyiapkan balasannya, ya. Balasan buat mereka ini sudah dijelaskan di ayat ini. Oh, wa ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Nah, bagi orang yang saat ini ternyata tersinggung, ya, oh ya, termasuk diri saya ini, gitu kan. Saya ini enggak ada orientasi hidup untuk berjumpa dengan Allah, itu enggak ada. Ya, pagi kerja, pulang malam, dapat duit buat poya-poya, gitu. Ternyata kesinggung dengan ayat ini, kemudian punya kesadaran untuk merubah orientasi hidupnya, ya. Ya, saya harus merubah dari orientasi duniawi, sekarang akan menjadikan dunia sebagai majru'atul akhirah. Dunia sebagai tempat untuk menanam, untuk investasi akhirat. Boleh sekaya-kayanya, yang penting zakat, infak, sedekahnya tidak ditinggalkan. Itu akan bermanfaat, ya, buat akhirat mereka. Itu. Ya, maka kalau ketemu orang-orang yang masih keras hatinya, merasa
ya hidup dunia ini ya tergantung gua gitu kan. Saya mau apa ya terserah saya, yang punya duit saya. Jadi tidak bisa bahwa rezeki itu milik Allah, fasilitas hidup yang dia punya itu milik Allah, rumah mewah milik Allah, semua milik Allah. Nggak punya kesadaran itu. Nah, inilah yang disebut orang yang hatinya qaswah, keras. Maka kalau demikian susah dinasehati, ya sudah, tidak apa-apa, tapi persiapkan diri Anda karena Allah sudah memberikan fasilitas yang pas buat Anda, yaitu ma'wahumun nar, tempatnya di neraka, bima kanu yaksibun, sesuai dengan amal perbuatan Anda waktu di dunia. Mudah-mudahan dengan ngaji tafsir ini ya kalau yang sudah saya sudah menuju Allah, tinggal istiqomahkan. Jangan sampai berhenti kemudian berbalik arah, jangan. Karena sudah on the track. Kalau yang ini kok saya tersinggung gitu ya. Karena ternyata ini ayat saya. Ya cepat-cepat balik arah, memperbaiki diri untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat ini ya membaca realitas kehidupan di dunia ya. Ada orang yang menuju Allah, ada yang tidak menuju Allah. Nah, orang yang tidak menuju Allah ya sudah dibahas dalam ayat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan sekaligus bisa menyadarkan untuk merubah orientasinya yang awalnya duniawi menjadi ukhrawi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, senantiasa dibimbing oleh Allah, ya diberikan istiqomah untuk menuju Allah dan diberikan wusul ilallah. Amin ya rabbal alamin.